Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul Tip Public Speaking bagi Guru. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi selanjutnya, yaitu tip public speaking bagi guru. Bapak Ibu sekalian, kemampuan guru untuk berbicara di depan umum adalah kemampuan yang umum dan mendasar bagi seorang guru atau pengajar. Maka dari itu, memiliki pengetahuan dalam disiplin ilmunya saja itu tidak cukup. Di sisi lain, guru harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus untuk komunikasi pada muridnya secara maksimal. Oleh sebab itu, kemampuan guru dalam berbicara di depan umum itu harus benar-benar dimiliki dan mempunyai kompetensi untuk berbicara yang baik, lugas di depan umum. Karena tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar, tetapi juga sangat penting untuk menerapkan pembelajaran yang efektif, bagaimana kita dapat berbicara di depan umum, kemudian pendengarnya juga tidak membosankan, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana tips public speaking bagi seorang guru. Suara itu dikeluarkan oleh mulut ketika berbicara. Hal ini juga berarti hampir setiap suara yang dikeluarkan dari mulut kita mempunyai aspek dan arti yang sangat mudah untuk dibentuk dan disesuaikan. Setelah itu juga bisa Bapak Ibu kembangkan seperti adanya intonasi dan penekanan. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam berbicara di depan kelas, di depan umum atau di depan peserta didik, Bapak Ibu tentunya harus memahami apa yang akan kita bicarakan dan materi apa yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan di dalam berbicara itu, ya, ada intonasi dan penekanan-penekanan tertentu, ya. Jika dalam menyampaikan sebuah materi itu ada hal-hal sesuatu yang dianggap paling penting, maka Bapak Ibu bisa juga berbicara dengan penekanan-penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Ini tentunya harus dipahami bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua, bagaimana kita menyampaikan materi dengan lugas, dengan baik, tidak membosankan, dan ada hal-hal yang perlu kita sampaikan secara komunikasi, secara public speaking atau menggunakan eh, pembicaraan dengan penekanan intonasi dan penekanan-penekanan tertentu. Bapak Ibu, seorang guru harus mengolah voice atau suara mereka untuk kepentingan pembelajaran agar suara terdengar jelas dan lantang. Selain itu juga suara yang lantang dan jelas ini akan nyaman di telinga peserta didik. Tujuannya supaya mudah untuk memahami pelajaran yang sedang disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa
Keterampilan seorang guru atau pendidik itu bagaimana cara mengolah suaranya, ya, agar ketika Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran, ya, itu tersampaikan dengan baik dan efektif, suaranya terdengar dengan jelas dan juga lantang. Selain itu juga suara yang lantang dan jelas itu akan nyaman di telinga atau nyaman di telinga bagi para pendengarnya atau peserta didiknya, ya. Tidak membosankan, kemudian tidak mengantuk ketika mendengar suara-suara penjelasan yang lantang dan lugas. Ini juga tentunya dengan menggunakan suara yang jelas dan lantang ini agar anak itu mudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru, ya. Pembelajaran yang disampaikan tersampaikan dengan efektif kepada peserta didik. Jadi suara yang dikeluarkan itu tidak asal keras dan lantang saja, namun harus dibatasi dengan melihat ruang kelas, banyaknya murid dan juga topik yang sedang dibicarakan. Aspek lainnya dalam suara ini yang harus diperhatikan itu juga adalah kejelasan, penekanan, dan juga bahasa yang tepat. Ini Bapak Ibu sekalian sangatlah penting kita perhatikan bahwa suara yang kita keluarkan dari lisan kita, ya, ini tidak semata-mata harus keras dan lantang. Namun juga kita harus melihat kondisi ruang kelas itu. Melihat bagaimana banyak muridnya, kemudian topik apa yang sedang kita sampaikan atau kita bicarakan. Kalau seandainya dalam ruang kelas itu siswanya tidak terlalu banyak, maka kita tidak terlalu harus berapi-api atau dengan suara yang sangat keras, karena siswanya tidak terlalu banyak. Yang kedua, ketika kita berada di dalam ruangan yang kecil, juga kita harus membatasi bagaimana volume kita dalam menyampaikan materi tersebut atau dalam berbicara tersebut juga tidak perlu harus terlalu keras. Dan aspek lain Bapak Ibu dalam berbicara itu atau menyampaikan pembelajaran itu harus diperhatikan, yaitu kejelasannya, ya. Intonasinya, kejelasannya, kemudian penekanannya, ya. Penekanannya pada hal-hal yang sangat penting tadi saya sampaikan itu sangat perlu sekali, dan juga bahasanya yang tepat. Bahasa yang tepat, kemudian bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa tip public speaking yang untuk disampaikan atau bagi guru ialah terkait kecepatan berbicara bagi seorang guru, yaitu sebaiknya antara 100 sampai 150 kata per menit. Artinya bahwa jika seorang guru berbicara kurang dari 100 kata per menit, maka guru tersebut termasuk ke dalam golongan pembaca yang lambat. Namun jika jumlah kata yang Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu guru ucapkan 100 sampai 150 kata per menit, maka seorang guru tersebut termasuk ke dalam pembicara yang baik sehingga dapat menguasai kelas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bahwa tip public speaking bagi seorang guru itu di dalam berbicara, ya, antara 100 sampai 150 kata per menitnya, ya. Jadi kalau di bawah 100 kata, ya, maka itu termasuk dengan public speaking-nya itu adalah lambat, ya, tidak terlalu cepat, atau bisa dikategorikan tidak menguasai materinya, ya, karena berbicaranya sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, biarkan bagi Bapak Ibu juga di dalam
public speaking atau menyampaikan sebuah materi pelajaran, hendaknya tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat ya. Jadi sebaiknya antara 100 sampai 150 kata per menit. Bapak Ibu sekalian, potensi diri kedua yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah gestur atau gestur tubuh. Seorang pendidik yang hanya berdiam diri atau mematung di depan kelas akan terlihat kaku dan akan membuat peserta didik yang duduk di bagian sudut belakang akan kurang memperhatikan dan terperhatikan. Dengan gestur tubuh dan gerakan yang berpindah-pindah yang dilakukan oleh seorang guru merupakan salah satu strategi untuk memastikan bahwa setiap semua peserta didik tetap dalam kendali seorang guru. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sangat penting sekali ketika kita berbicara di depan para peserta didik, gestur tubuh itu sangat penting sekali. Bagaimana penekanan pembicaraan melalui kata dan melalui gestur tubuh itu sangat penting sekali dan sangat membantu untuk mempermudah memahami peserta didik di dalam mendapatkan informasi yang disampaikan oleh seorang guru, atau mempermudah bagi peserta didik untuk memahami pelajaran yang sedang disampaikan. Jadi gestur tubuh sangatlah penting dari Bapak Ibu, jangan sampai mematung atau berdiam diri di depan kelas di dalam berbicara atau menjelaskan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, bahwa seharusnya seorang guru selalu berpindah posisi selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan juga ada kalanya sesekali guru berdiri di depan kelas jika perlu menjelaskan sesuatu yang ada pada media pengajar ataupun menulis di papan tulis. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang guru tidak hanya berdiam diri di depan kelas atau bahkan mungkin duduk saja di tempat duduknya, melainkan harus senantiasa berpindah-pindah posisi pada saat pembelajaran sehingga bisa menguasai kelas itu dengan baik, menguasai materi dengan menguasai peserta didik dengan baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebaiknya jika menjelaskan pembelajaran, guru harus aktif berpindah dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Seperti contoh, guru sekali berjalan dari arah ke kiri, sudut depan kelas, lalu sudut kanan depan kelas, ataupun sebaliknya. Jadi tidak monoton saja berada di tengah-tengah di depan atau mungkin duduk saja, melainkan dia harus sesekali berada di pojok kanan, sesekali berada di pojok kiri, dan seterusnya. Itu untuk bagaimana caranya membuat anak senantiasa memperhatikan kita di saat menyampaikan materi pelajaran. Lalu sesekali juga guru harus masuk ke celah-celah tengah untuk mengamati aktivitas belajar jika ada pelajaran yang mengharuskan peserta didik berkelompok, dan berdirilah di belakang kelas untuk melihat peserta didik ketika menjelaskan suatu di depan kelas. Nah Bapak Ibu sekalian, sesekali Bapak Ibu juga harus masuk ke sela-sela yang ada di tengah-tengah tempat duduk anak-anak itu, memperhatikan satu persatu sambil kita berbicara. Namun ketika kita berbicara, hendaknya betul-betul berfokus, tidak sambil berjalan, karena nanti anak tidak fokus untuk mendengarkan apa yang akan kita bicarakan. Bapak Ibu, demikianlah beberapa tips public speaking bagi seorang guru agar pembelajaran di dalam kelas lebih efektif dan maksimal. Tentunya tidak diragukan bagi Bapak Ibu yang profesinya sebagai seorang guru, itu di dalam berbicara di depan umum pasti sangat pintar dan lihai. Namun ada kalanya kita mesti harus tahu, harus kita update ilmunya. Bagaimana tips dalam
public speaking, bagi seorang guru dapat berbicara di muka umum itu dengan baik, bagaimana bisa didengarkan oleh audiennya, bagaimana kita bisa berbicara dengan lugas, dengan jelas, kemudian dengan lantang. Orang-orang yang mendengarkan pembicaraan kita tidak merasa bosan. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.